Silakan Bapak. Bapak silakan minum kopi dulu. Biasanya Pak Prabowo tuh kalau udah minum kopi jadi lebih semangat. Silakan Pak. Kopi Hambalang Pak. Alhamdulillah. Mic Bapak ada di sebelah kanan Pak. Tadi 10 menit masih kurang, berarti mungkin kita harus bikin lagi ya Pak. Mungkin UGM atau kampus lain harus mengundang lagi Pak Prabowo karena 10 menit masih kurang katanya untuk pemaparan. Tapi yang jelas bisa kita pertajam di sini Pak. Kalau saya bicara ini saya bisa bicara 3 jam. Tapi saya tidak tahu mahasiswa tahan nggak duduk 3 jam itu. Tahan. Kalau begitu lain kali kita bikin 3 jam, tapi yang lain-lainnya juga perlu 3 jam, biar semuanya sama rata. Terserah. Terserah ya Pak. Terima kasih Pak Prabowo, nanti saya yang atur. Bapak, sebelum masuk ke dialog lebih jauh, saya ingatkan lagi teman-teman, diisi slidonya, apa topik yang ingin teman-teman bahas dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan nanti yang urutan teratas akan saya tanyakan ke Pak Prabowo. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya informasi yang rame beredar Pak hari ini. Saya mau konfirmasi langsung ke Bapak. Katanya dalam rapat kabinet, Pak Prabowo sempat emosional, kemudian menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertahanan Harfiq Hasnul Kolbi. Itu informasi yang ramai beredar hari ini Pak. Saya juga kaget. Jadi saya itu jelas itu tidak benar ya. Tidak pernah ada rapat seperti itu. Saya juga jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian. Mungkin saya pernah ketemu sekali sepintas. Saya urusannya selalu kan saya menteri. Aku menteri, urusannya sama menteri. Jadi pertemuan saya sama Pak Yassin Limpo, hubungan saya sangat baik. Saya tidak ngerti ya, ini ulah-ulah macam apa ya. Lucu, ya saya. Apa kira-kira tujuan kalau Pak Prabowo menebak-nebak tujuannya membuat rumor seperti itu, Pak Prabowo emosional, menampar bahkan mencekik di rapat kabinet disebutnya? Tapi saya dulu di fitnah lebih gawat lagi Pak. Mau kudeta lah, mau inilah, mau itu. Sedikit-sedikit mau berontak, gak tahu muka saya muka kudeta kali ya. Jadi ini ya, ini koreksi kita ya. Ini adik-adik mahasiswa, aku manggilnya adik-adik ya. Gak enak kok manggil. Pantasnya kalian tuh anak-anakku. Tapi enggak, nanti rasanya tua banget enggak ya sudah. Adik-adikku, adik-adik mahasiswa, nanti kalian akan ambil alih negara ini. Ini negara masa depan kalian punya. Kalau jadi pemimpin jangan seperti itu, enggak usah, ya kan? Baik-baik aja. Demokrasi itu harus baik-baik. Ya ini adu gagasan. Hanya jangan 10 menit, tapi oke lah. Ya, Pak, jadi Pak Prabowo tidak akan menelusuri siapa yang menyebarkan rumor atau kemudian bahkan menempuh jalur hukum terkait itu atau seperti apa Pak? Saya begini, dari dulu saya punya guru-guru yang mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau kau difitnah, ya kan? Itu tandanya kau diperhitungkan. Ya. Dan biasanya fitnah yang semakin kejam itu membalik kepada orang yang menyebarkan fitnah. Jadi saya nggak pernah urus, saya serahkan kepada yang di atas saja. Mudah-mudahan yang lontarkan itu ya sadar ya. Nggak usah lah diterus-teruskan budaya kayak itu. Itu memalukan itu, benar nggak ya? Oke, jadi Anda akan menutup buku menganggap itu sudah biarkan?
Ya. Baik. Kalau gitu saya juga move on ke pertanyaan lain Pak. Karena Anda kayaknya cuek menanggapi Saya fitnah nggak itu. cuek, tapi ya masalah bangsa kita terlalu banyak, terlalu besar. Dan ya udah. Nggak Baik. benar itu ya.